Halo Akademi Makassar, mohon maaf ya tadi ada kendala sedikit. Iya, belum ada yang masuk ya ternyata. Kasih kembali dulu ini, mumpung belum ada. Sudah aku copy paste deh. Copy paste, copy Agri FM. Jangan dulu, copy dulu. Copy dulu sih. Halo Akademi Makassar, mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala jaringan sehingga live kita agak terganggu, tapi nggak apa-apa karena keseruannya nggak bakalan berkurang karena kita masih punya waktu nih. Halo Kak Peggy, mohon maaf nih Kak. Halo. Tadi Iya, nggak apa-apa kok. tadi jaringan di sini agak jelek karena masa pandemi mungkin. Perlu istirahat Oke. kayaknya jaringannya mah. Iya, ikut WFA juga nih Kak. Iya. Tadi sampai di podcast nih Kak. Nah, tadi kan Kak Peggy selama pandemi itu lebih suka nge-podcast ya. Iya. Aduh, jaringan lagi nih Kak kayaknya nih. Nggak kok di sini bisa Tes. kok kamu kelihatan masih stabil. Oh iya. Aman-aman. Oke. Mohon maaf nih Kak, karena jaringan di sini Nggak agak-agak apa-apa. kurang stabil. Jadi kan Iya, tadi nggak Kak apa-apa Peggy, kok. Biasa itu mah. ah, jadi kan Kak Peggy selama di masa pandemi itu lebih suka buat podcast nih. Karena emang Kak Peggy Mm. dasarnya adalah penyiar radio, jadi skill public speakingnya terasa banget nih Kak ya. Dan Kak Peggy nggak punya niatan untuk mencoba hal baru gitu Kak selama pandemi? Kan kalau nggak tersendiri nih selama pandemi itu mau coba-coba masak juga sih sebetulnya, tapi selalu gagal. Kalau Kak Peggy sendiri gimana nih Kak? Apakah Kak Peggy pernah punya niat untuk mencoba hal baru selama masa pandemi Kak? Em, Sebenarnya aku sama kayak Gatra ya, sempat nyoba masak-masak Iya. juga gitu. Mencoba menjadi seorang wanita yang baik gitu ya. Mencoba Oh belajar iya, masak betul. gitu kan. Sama Gatra, Wanita yang sama. baik. Kita tuh manusia biasa gitu. Manusia biasa. Mencoba masak gitu. Tapi ya gitu namanya orang belajar gitu ya, selain aku sukanya ngobrol gitu, aku juga coba masak. Tapi ternyata memang kayak passion aku bukan di masak deh gitu. Aku mulai sadar gitu. Ya Oh sekedar iya, masak betul. Indomie bisa lah ya gitu. Nah tapi banyak Ah, kan sih yang aku coba memang jujur aja podcast itu adalah hal yang baru yang aku cobain di masa pandemi. Karena aku hmm. sadar pas masa pandemi itu tiba-tiba podcast kayak merebak gitu kan. Nah kalau sebelumnya Iya, juga betul. Di Agri FM juga kita ada rencana buat ngebuat podcast. Cuman itu Oh masih iya, kayak dalam kajian kita gitu. Masih iya. mau gimana keberlanjutannya nanti gitu. Iya. Oke deh. Jadi sebelum Gatra sama KPG lanjutin, tadi buat Akademi Makassar yang baru join, mohon maaf ya, tadi ada sedikit kendala jaringan. Tapi tenang buat Akademi Makassar, Oke. karena kita tetap bakal ngadain giveaway nih. Giveaway-nya caranya gampang banget buat Akademi Makassar yang mau ikutan share story keseruan live Instagram Gatra dan KPG di story Instagram Akademi Makassar ya. Dan jangan lupa untuk follow dan tag @sobat_indihome_kti, tag 3 teman kamu dan tag IBS FM Unhas ya. Buat Akademi Makassar yang beruntung nanti bakal menangin giveaway dari Sobat Indihome. Wow, lumayan juga itu ya giveaway-nya. Oke deh Kak, kita lanjut lagi nih ke pembahasan kita. Nah, di Aku boleh masa ikut giveaway-nya nggak? boleh banget Kak. Nanti anak-anak Agri FM suruh ikut Kak ya, karena hadiahnya Oh gitu lumayan loh, banyak nih boleh. Kak. Iya nih Gitu Kak. asik. Ayo teman-teman semua pada join atau ininya apa giveaway-nya ya. Iya, betul banget Kak. Karena Ya, lanjut. setiap sesi akan ada giveaway-nya nih. Ah, oke, Jadi mantap. menurut Kak Peggy nih Kak, kan ini sekarang kita sedang berada di masa transisi dari yang awalnya kita karantina mandiri di rumah, sekarang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Nah, di masa transisi new normal ini nih, tanggapan Kak Peggy sebagai mahasiswa gimana sih Kak tentang sistem belajar yang ada di kampus nih Kak? Kan kalau dulu nih Gatra awal-awal nih ya, awal-awal masa pandemi itu semuanya dilakukan secara online dan banyak mahasiswa dan dosen itu masih belum mengerti nih Kak tentang alur pembelajaran yang online itu sebetulnya gimana. Akhirnya banyak mahasiswa di kampus, Gatra juga lihat di Instagram, di TikTok yang mengeluhkan, wah ini kuliah online isinya cuma tugas. Nah, itu karena mungkin pada waktu awal-awal masa new normal itu pihak kampus belum mempersiapkan bagaimana sih metode
belajar mengajar yang baik. Nah, di masa transisi new normal ini nih, menurut Kak Peggy, apakah sudah ada perkembangan dari masa karantina sebelumnya atau gimana nih Kak? Sebenarnya kalau misalnya aku lihat dari misalnya IPB gitu ya, ambil contoh IPB Iya, atau betul, mungkin betul. nanti di Unhas juga gitu. Kalau di awal-awal emang sama ya, Mm. kayak lebih susah beradaptasi memang kalau di mahasiswanya sendiri. Tapi kalau mungkin di dosen-dosen kan kita tahu Mm-mm. juga banyak dosen yang harus belajar juga update teknologi, cara pakai Zoom lah misalnya kan, Zoom Iya, meeting, betul. Google Meet gitu kan. Kan kadang-kadang mungkin kalau yang memang jangankan dosen, mahasiswa aja suka kagok gitu. Coba kamu share screen gitu kan, pencet yang mana ini gitu kan, ada yang kayak gitu misalnya kan, Iya, betul. ada gitu. Macam-macam jenis penyakit keluar kalau online gitu kan. Ada yang awal-awal banget mulai mandi gitu, rajin kan mandi gitu. Ada yang udah mulai bodo amat Iya. baru bangun udah langsung on gitu kan. Kayak itu Iya, emang relate dan atasannya bagus, dialami semua. celananya pendek. Bawahnya pakai boxer gitu kan. Kayak itu relate dan dialami oleh semua mahasiswa sih. Dan mulai sekarang, mulai dimasuk masa new normal ini, aku ngerasa emang mulai sudah well prepare gitu. Artinya Iya. sebelum-sebelumnya juga, untungnya di sebelum pandemi, memang di kampus aku, bukan bermaksud gimana, tapi memang mau sharing aja, emang udah ada Iya. beberapa yang pakai online course namanya. Kita emang punya webnya buat diakses mahasiswa oleh secara online gitu. Cuman yang bedanya mungkin di ininya, sistem ketemu daringnya itu yang harus Google Meet lah, tiba-tiba sinyalnya hilang lah, apalah. Iya. Apalagi kalau di kampung nih ya Kak, yang gak ada sinyal tower, gak Nah, ada. itu kasihan banget. Udah habis lah itu mahasiswa yang di situ tuh. Iya. Nah, menurut Kak Peggy nih, Gimana tuh? dampak yang dirasakan oleh mahasiswa waktu berkuliahan daring itu seperti apa? Dan kira-kira ada nggak solusi yang ditawarkan oleh Kak Peggy nih buat mahasiswa yang mengalami masalah di masa pandemi ini? Gimana nih Kak? Kalau masalah gitu ya, kalau iya. aku sendiri ngerasanya emang susah pertama buat memahami materinya gitu. Terus yang kedua Iya, itu betul. aku susah fokus menurut aku. Yang ketiga susah mengatur waktu antara rebahan dan kerjain tugas gitu. Atau mengembangkan ini kita soft skill gitu. Soalnya banyak godaan, jujur kalau aku sendiri balik ke rumah itu banyak godaan banget. Artinya entah nggak temen yang tiba-tiba, biasanya dia misalnya kuliahnya keluar kota gitu kan, atau kemana gitu. Tiba-tiba dia sama juga WFK kayak kita, jadi kayak yuk kita nugas bareng, tapi nugas bareng isinya cuma nyucol, curhat, malah nugasnya jadi 0% atau bahkan dikit banget gitu tugasnya keberes gitu kan. Jadi solusi yang aku tawarin buat teman-teman yang memang tahu aja sebenarnya kemampuan lo dalam belajar gimana sih gitu. Kalau emang lo tipenya penyendiri dalam belajar, ya udah lo harus bisa komit gitu. Kalau emang ini tugasnya harus diberesin kapan, harus well prepare gitu. Kalau emangnya ini lo tipe belajarnya tersembunyi, ya lo harus fokus di kamar, bilang ke orang tua atau siapa, keluarga, kayak aku butuh waktu berapa jam deh buat kerjain tugas, buat fokus gitu. Tapi kalau emang tipenya yang suka sama teman, rame-rame, ya sok aja kamu nongkrong kemana atau pergi kemana gitu. Jadi emang harus ngeh sama diri sendiri sih, apalagi udah mahasiswa kan, harus sudah kenal sama diri sendiri gitu. Iya, jadi betul banget nih yang dibilang Kak Peggy. Kalau Gatra sendiri sih emang orangnya itu kayak gimana ya, kalau apalagi ada tugas secara online dan Gatra kurang ngerti nih, ini dosen maunya apa sih. Dan di situ pasti aku sendiri sih minta bantuan ke teman-teman ya, bilang tolong dong jelasin. Jadi kalau Gatra sendiri untuk beradaptasi dengan sistem daring ini, Gatra membutuhkan teman. Dan kalau KPG tadi udah dijelasin caranya, kembali lagi ke diri sendiri ya. Buat Akademia Makassar yang punya masalah belajar selama masa pandemi dilakukan, bisa banget itu dicontoh solusi yang diberikan oleh KPG. Nah, selain Kak Peggy yang sudah memberikan solusi yang bagus sekali nih buat kita semua selama menjalani masa kuliah secara daring, Gatra juga mau kasih solusi buat Akademia Makassar yang mungkin sekarang lagi bingung, nggak dapat uang jajan atau mungkin uang jajannya berkurang nih selama masa pandemi. Akademia Makassar bisa ikut Sobat IndiHome. Nah, caranya itu gimana? Caranya gampang, cuma modal HP. Kamu Akademia Makassar semua bisa dapatkan keuntungan sales fee hingga Rp500.000. Wah, gimana tuh Kak Peggy? Rp500.000 untuk mahasiswa banyak apa enggak? Lumayan banyak itu tahu. Itu setengah dari uang jajan aku sebulan kalau di rantau ya. Waduh, iya ya. Apalagi untuk anak-anak kelas ini 500.000 lumayan nih.
Nah, Akademi Makassar bisa Banget. dapatin uang 500.000 dengan cara daftar di Sobat IndiHome nih. Jadi Gatra mau kasih tahu sedikit, Sobat IndiHome merupakan program kemitraan IndiHome yang memungkinkan semua orang untuk mendapatkan penghasilan kapanpun dan dimanapun. Jadi caranya itu gampang, tinggal pakai HP doang, nggak usah kemana-mana, kita bisa kerjain dari rumah. Cocok banget dilakukan pada saat masa pandemi. Jadi buat Akademi Makassar yang tertarik untuk join di Sobat IndiHome, caranya gampang kan, langsung aja daftar di sobatindihome.co.id atau kunjungi Instagram di @sobatindihomekti ya. Atau bisa juga kunjungi di Instagram @telkomkti ini. Lumayan banget 500.000 kan untuk mahasiswa, Mantap. Kayak banget. apalagi Lumayan banget itu iya, ya. betul. Apalagi untuk uang kuota nih Kak ya. Karena subsidi Sebenarnya kuota di kalian, kampus sedikit banget. bener nih. banget. Oh iya, kayak kalian bekerja keras gitu ya, mengumpulkan sponsor gitu, bisa bikin acara Iya, sekeren ini betul tuh. banget. Aku takjub banget sama kalian, keren. Mantap Iya, panitia semua. KPG sama Keren. sesama mahasiswa mengerti banget ya perasaan kita yang Kak. Ngerti. Tahu banget susahnya itu gimana. Nah, iya. Kita Aku mau lanjut nanya lagi dong, nih, gantian Kak. nanyanya. Oh iya, nanya deh. Oh iya, nggak apa-apa nih. Silakan tanya aja Kak semuanya. Kamu jurusan apa, Gatra? Oh iya, tadi kan KPG udah aku kenalin, tapi Gatra belum memperkenalkan diri nih. Iya. Jadi Iya, nanti nama kita nggak saya bisa Yohanes saling sayang. Samudra Gatra. Iya, Oh aduh. gitu. Nggak, itu pepatah ya, Iya, pepatah. Iya, nggak apa-apa. Tak kenal maka tak sayang kan? Oke. Iya benar. Jadi kenalin dulu, nama saya Yohanes Gatra, biasa dipanggil Gatra, angkatan 2017, jurusan Hukum Administrasi Negara dari Fakultas Hukum Wow. Universitas Hasanuddin. Manggilnya Dan jangan kakak kalau gitu ya. nggak apa-apa lah Kak. Soalnya aku lahir di Berasa tua. tahun aku lahir di tahun 99 akhir kayak Desember. Jadi kayak Oh, mudah gitu. banget hitungan tahun 2000 nih kayaknya aku nih. Oh gitu. Ya udah. Nah, nih Kak Peggy, kita lanjut lagi nih ya diskusi kita karena tadi udah banyak banget sponsor yang Gatra Iya. bacain. Mantap. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih, Gatra mau kasih ingat masalah giveaway tadi nih. Nah, giveaway tadi kan Gatra udah kasih tahu giveaway-nya dari Sobat IndiHome. Kali ini Gatra mau kasih tahu giveaway dari Sushi Biscuit. Nah, buat Akademi Makassar yang pas new normal tetap jadi pengen food hunter atau selama new normal ini pengen makan tapi aduh mager banget nih keluar. Itu Akademi Makassar bisa cobain berbagai varian rasa dari Sushi Biscuit. Caranya gampang banget. Akademi Makassar bisa order lewat GoFood maupun GrabFood atau bisa langsung datang ke outletnya resmi dari Sushi Biscuit di Jalan Bau Mangga dan Jalan Singa nomor 20 Makassar. Makassar ya, bukan Bogor maupun Bali. Dan Iya, kejauhan ya kalau aku ke sana. iya, nanti naik kapal, naik pesawat lagi, aduh mahal dong. Jadi buat kapan Akademi kalau Makassar, gitu ya? Iya, betul banget. Siapa tuh kalau KPG datang ke Makassar bisa nih main-main toh di Sushi Biscuit. Asik. Jadi buat Akademi Makassar nih yang mau cobain berbagai varian rasa bisa datang di outlet resmi Sushi Biscuit. Buka mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam dan juga pantengin terus Instagramnya di @sushibiscuit untuk dapetin info-info promo terbaru. Nah, tadi kan udah Gatra kasih tahu nih giveaway dari Sobat IndiHome. Kali ini Gatra mau kasih tahu giveaway dari Sushi Biscuit. Caranya gampang banget. Buat Akademi Makassar siapin pertanyaannya buat Kak Peggy. Pertanyaan kayak gimana nih Kak? Mau pertanyaan yang lebih personal nggak apa-apa nih Kak? Waduh, Tuh, personal ya. Yang nggak ada hubungannya sama siaran radio lah atau yang podcast iya, lah, boleh lah gitu. Akademik juga boleh lah. Apalagi kalau mau bertanya masalah tema kita ya, tema kita kali ini tuh situasi bidang akademik dalam perspektif mahasiswa. Itu bisa banget Akademi Makassar langsung klik di kolom komentar, nanti Gatra bakal pilih 3 komen yang bakal dijawab oleh KPG nih. Nah, buat Akademi Makassar nih, kita lanjut lagi ke diskusi tentang situasi akademik dalam perspektif mahasiswa di masa pandemi. Iya. Nah, sebagai kita agak lompat lagi sedikit nih Kak. Tadi kan agak-agak tegang Gak apa-apa. masalah akademik. Iya, Kali ini serius, kita agak-agak rileks sedikit nih Kak.
Nah, sebagai penyiar nih Kak, penyiar kampus, Oke. penyiar radio mungkin komersil buat Akademia Makassar. Seharusnya tuh gimana sih peran radio kampus selama kegiatan akademik di kampus dilakukan secara daring, Kak? Bentar ya, ini Menurut banyak Kak banget Peggy iklan gimana? lewat nih. Oh, ada iklan juga Maaf ya ya Kak di ribut situ? ya. Ribut Iya, ada nggak suara apa-apa lah Kak. motor gitu. Suara bakso, dagang bakso, mas-mas bakso gitu ya. Oke, gimana Kak mau Peran nggak Ah, apa-apa, nggak, aku udah tangkap oh ya ya pertanyaannya. ya. Peran radio kampus gitu ya sebenarnya dalam kondisi ini, kondisi WFH ya. Mm-mm. Iya, betul banget Kak. Mm-mm. Nah sebenarnya seharusnya ya dalam kita kondisi kayak gini, radio itu berperan penting dalam hal, kalau radio kampus ya menurut aku kayak mendampingi seharian mahasiswa gitu kan. Kalau misalnya kita bilang radio kampus, otomatis ya ngomongnya seputar kampus dan seputar anak muda pasti, Iya, nggak mungkin jauh-jauh gitu. betul betul. Ngomongin yang hal-hal yang lain nggak mungkin pasti gitu kan. Update akademik lah, update tentang virus lah gitu, biar kita tidak mudah termakan hoax gitu kan. Apalagi yang aktif menggunakan sosmed itu anak-anak muda gitu kan. Kalau memang sebenarnya sesungguhnya kalau misalnya radio ini dapat berguna dengan baik ya, nah sayangnya karena kami para penyiar Agri FM itu banyakkan dari jauh, anak rantau semua, jadi harus balik Iya, gitu, harus balik ke rumah masing-masing. Nah otomatis tuh kami nggak bisa yang namanya siaran secara langsung. Tapi sebenarnya sebelumnya itu pas masih aktif, kita selalu siaran dan juga bisa diakses di aplikasinya, App Store-nya ada juga, di webnya juga ada, streamingnya maksud kami. Terus Iya, dengan iya. kondisi kayak ini, harusnya bisanya sih kampus radio kampus itu ke-share informasi kayak gimana nanti mahasiswa tips belajar tadi yang kayak kamu tanyain tuh penting loh Iya, menurut betul aku betul. nanti. Radio kampus itu nge-share yang kayak gitu menurut aku gitu. Oke deh, terima kasih Kak Peggy. Jadi selama ini radio kampus Agri FM istirahat dulu ya nyiarnya Kak selama masa pandemi gini. Iya, karena pada rantau semua balik ke kampung halaman gitu. Oke. Dan kira-kira apakah sudah ada ini Kak bayang-bayang akan kuliah online lagi di PB atau gimana Kak? Atau masih belum? Bayang-bayang kuliah online atau kuliah offline maksudnya? Kuliah offline nih Kak maksudnya. Oh, kuliah Balik lagi offline. nih ke kampus nih. Sebenarnya pengumuman yang dikasih sama dosen kita, sebenarnya di SK gitu ya, SK rektornya itu sampai tahun depan sebenarnya. Cuman kita masih nunggu kepastian lagi. Nanti tahun setelah itu gimana gitu. Aku berharap sih semoga ya pandemi ini segera beres gitu. Biar yang namanya mahasiswa merasakan feel-nya kuliah tuh gimana gitu sih. Biar dapat juga Iya, apalagi mahasiswa di kampus baru. kan. Bener banget. Kasihan mahasiswa Mereka baru belajar nih, Kak. mengenal Nggak pernah kampus. ngerasain. Ya, Nggak pernah ngerasain iya bener. kuliah secara offline. Aduh, baru masuk langsung online. Kasihan. Kasihan banget. Oke deh. Mereka tuh kayak Gatra mau nggak kenal temennya jadinya. Iya, betul banget nih, Kak. Oke deh, Gatra mau ingetin lagi buat Akademia Makassar yang mau ikutan giveaway dari Sobat Indihome. Caranya gampang banget, silahkan share story, screenshot, live Instagram Gatra sama Kak Peggy, dan jangan lupa di share di story Instagram kamu nih. Dan jangan lupa untuk tag dan follow @sobatindihomekti, dan tag 3 teman kamu, dan jangan lupa tag IBS FM Unhas dan IBS Fair. Buat Akademia Makassar yang beruntung nanti bakal terpilih mendapatkan giveaway dari Sobat Indihome. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke sesi baca pertanyaan nih, Kak Peggy nih. Wow. Kayaknya udah banyak nih. lanjut. Udah banyak nih pertanyaan yang masuk nih, Kak Peggy. Tapi sebelumnya Gatra mau nanya terakhir nih, Kak Peggy. Boleh. Kira-kira suka dukanya Kak Peggy sebagai penyiar radio kampus itu kayak gimana sih, Kak? Suka dukanya nih. Suka dukanya ya. Nah, iya, apalagi di masa pandemi pasti banyak dukanya, Kak. Bener banget. Dukanya popularitas menurun gitu ya, karena nggak pernah siaran lagi. Iya, gitu. betul. Nggak, aku bercanda ya teman-teman. Jadi sukanya ya bisa menyalurkan hobi gitu, menyalurkan bakat kita gitu. Terus bisa ketemu sama teman baru, nambah relasi, nambah followers gitu kan. Ya lumayan lah, panjat-panjat dikit nggak apa-apa gitu. Iya, nggak. Aku pun juga sering manjat kok di sosial media IBS. Oh, kirain manjat pohon. Enggak lah. Bukan Terus manjat pohon gimana, ya. Kak? Bukan. Untuk dukanya kayak Dukanya gimana, Kak? itu
dukanya itu ya kayak sekarang kondisi ini. Tapi duka yang lain mungkin ketika tugasnya menumpuk, tapi punya kewajiban untuk tetap siaran, itu kan harus pinter-pinter bagi waktu. Itu pasti ada, ya gimana dong, gitu kan. Kadang-kadang juga lagi apa gitu, ada kegiatan yang mendadak dari akademik juga, tiba-tiba harus juga punya gantiin temen yang berhalangan siaran, gitu kan. Kita sistemnya itu saling bahu-membahu gimana ya, saling backup gitu lah ya. Kalau misalnya satu temennya susah nggak bisa hadir, ya kita harus bisa bantu gitu. Gitu sih suka dukanya. Ya, kurang lebih suka dukanya Kak Peggy nih mirip-mirip sama Gatra nih. Kayak apalagi kalau waktu menyiar nih Kak. Iya kan kalau gimana tuh? Kalau di IBS sendiri tuh penyiar malam itu laki-laki. Jadi saya selalu penyiar malam. Siaran malam ya. Sampai jam berapa kalau di sana siaran malamnya? Oh, kalau di IBS sendiri siaran malamnya sampai jam 10 WITA. Tapi kalau misalkan masa-masa puasa nih bisa sampai jam 12. Dan ada juga siaran spesial jam 4 waktu sahur, waktu puasa nih. Kalau di Agri sendiri gimana, Kak? Kalau kita sih sama kayak Gatra, tapi kita mulai siarannya itu jam 6 sore sampai jam 12 malam. Dukanya salah satunya itu balik malam. Tapi sampai kosan harus ada tugas lagi gitu kan. Padahal udah ngantuk, banget udah tepar gitu. Dia harus ngerjain tugas gitu. Jadi Kak Peggy sering banget nih siaran malam nih di Agri. Sebenarnya kita sistemnya rolling ya gitu. Jadi adil semua pembagiannya. Nggak ada tuh yang satu doang dapat semua malam gitu, enggak. Jadi dapat fair gitu. Oke. Wih, keren banget nih Kak Peggy. Cewek tapi bisa siaran malam. Waduh. Dapat. Karena kebanyakan cewek memang yang di Agri FM. Oh iya. Sama di IBS juga cewek. Lama-lama saya jadi cewek nih Kak. Kalau jangan dong. Nggak bercanda ya. Oke deh Kak Peggy. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Dan, iya boleh. Dan udah ada yang Gatra pilih nih. Kali ini dari Gia Gitsu. Halo Gia Gitsu. Terima kasih udah kirim pertanyaan di live Instagram Road to IBS Fair. Pertanyaannya tuh simple nih Kak. Kak, apakah kegiatan siaran atau nge-podcast nggak nyita waktu Kak Peggy sendiri sebagai anak, sebagai mahasiswa tingkat akhir nih maksudnya? Oke, Gia, makasih ya Gia udah bertanya. Enggak, udah. Mantap kok pertanyaannya. Kalau memang itu pilihan kita ya kan, karena awal aku juga join Agri FM tuh ditanya komitmen gitu. Pasti kalau kita join organisasi mah ditanya komitmen pasti kan ya. Iya, ya kali gitu organisasi mau nerima orang yang datang dan pergi kayak doi gitu kan, nggak mau kayak gitu kan organisasi. Pasti kayak kita ditanya seberapa komit sih kamu sama organisasi ini gitu. Nah kalau aku sendiri di Agri FM ya enjoy, karena aku merasa di sana rumah aku pernah cerita sama teman-teman yang lain, sama semua Agri FM. Kita sama anggotanya maksudnya. Kita sering ngumpul-ngumpul gitu, terus sharing apa perasaan, terus tukar-tukar hadiah. Kita sering banget kayak bonding gitu. Di sana kita curhat, kita cerita apa kendala lu selama ini, terus apa yang lu rasain selama di Agri FM. Aku jujur pun nggak pernah peres-peres. Sejauh ini aku ngerasa mereka adalah keluarga aku, karena orang-orang itu setipe kayak aku gitu, yang suka ngomong lah, yang iya gitu-gitu kan, ngerasa kayak kita nemu keluarga kan, jadi enjoy aja. Jadi karena aku jurusan gimana? Enggak, lanjutin aja Kak, nanti. Oke. Nah, kebetulan karena jurusan aku itu full biologi, maksudnya full belajar banget biologi, kimia kayak gitu kan. Mumet, aku cari kayak hiburan, pelarian gitu ke Agri FM. Jadi ngerasa kayak udah itu kayak rumah gitu. Iya, sama banget nih yang gak terasain. Kayak apalagi mahasiswa tingkat akhir itu bebannya lebih besar sebetulnya ya. Apalagi ngurus judul, skripsi, belum lagi organisasi. Aduh, tapi ya kalau misalkan Akademia Makassar bisa nemuin circle yang sefrekuensi dengan diri sendiri, maka akan lebih enak tuh bawaannya. Nah, itu poinnya. Ngerasa lebih enjoy dan nyaman aja ngejalan. Oke nih Kak, kali ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, kali ini datang dari Diba Amanda. Halo Diba, terima kasih udah kasih pertanyaan. Katanya, halo Kak, aku Diba. Sebutin hal baru yang udah Kakak lakukan sebagai mahasiswa di era pandemi ini yang berpengaruh ke kehidupan Kakak sekarang. Kehidupan Kakak sekarang yang menjadi lebih berkembang nih. Wow. Kira-kira
Iya, iya. Pertanyaannya sangat menarik. Pertanyaannya Dan menantang, udah ya, Kak. kayak seleksi Putri Indonesia gitu ya. Iya, betul banget, sangat menantang. Bener, berat ini. Habis ini saya menang nggak ya? Gimana nih, Kak? Jadi hal baru ya. Hal baru mungkin hal itu baru. aku belajar Nge-podcast ke gitu. podcast. Kalau misalnya di Agri FM kan aku siarannya selalu berdua tuh sama temen gitu. Ada tuh namanya siaran tandem sendiri ya, Kak? karena iya bener. Kasihan gitu kalau siaran sendiri kan. Jadi siaran berdua apalagi gitu. malam. Tapi ini nge-podcast, bener. Nge-podcast itu kayak bener-bener ngomongnya sendiri kan. Maksudnya karena kita jauh-jauhan, walaupun kita sistemnya ngobrol diskusi juga di podcast, tapi karena tag-nya jauh-jauhan jadi kayak mesti belajar connect, mesti belajar mahamin maksud teman kita apa, nggak bisa ngeliat ekspresinya kan gitu. Jadi banyak Iya, hal yang betul aku banget. pelajarin gitu sebenarnya kalau misalnya dari podcast ini. Dan hal yang merubah kehidupan aku sekarang dari belajar podcast apa ya? Mungkin jadi lebih pede aja, Iya. lebih banyak job juga lumayan kan ya. Iya, jadi yang dilakukan KPG itu tadi salah satunya adalah membuat podcast. Dengan membuat podcast, membuat skill KPG itu lebih berkembang ya, Kak ya. Sama Iya, nih, aku lihat juga kalau- EBS Unmas ya, Unmas itu ada podcastnya kan? Benar gak sih? Iya, betul banget. Ada Kak di Spotify. Tuh, aku udah ceki tadi podcastnya. Gitu kan. Asik juga gitu. Iya, aku pun sempat ngisi tuh di satu episode, nggak tahu episode berapa ya. Kayaknya nggak ada yang denger. Nggak lah, sayang. Jangan dong. Iya dong. Sekarang promosiin Dan- di sini tuh. Oh iya, jadi buat Akademi Makassar yang mau dengar podcast, bisa langsung ke Spotify @IBSFM Unhas. Ada podcast banyak banget yang bisa mungkin relate dengan masa kehidupan mahasiswa nih. Jadi sama kayak KPG tadi, Gatra juga akhir-akhir ini suka bikin podcast. Apalagi waktu kemarin KKN online kan, Kak. Jadi sama Gatra juga. Curhat, Ya. curhat dikit nih ya. Oh gitu. Karena Boleh. Dari tadi KPG terus yang ditanya, aku nggak pernah ditanya nih. Iya, gantian atuh. Iya kan? Nanti honor kita bagi 2 ya. Bisa boleh tuh, Kak. Enggak Jadi deh. dulu waktu Ayo KKN lanjut, Gatra. online, waktu KKN online kan disuruh buat proker nih, Kak. Nah, aku tuh bingung nih, anak hukum disuruh KKN online sendirian di kampung, apalagi di rumah aku tuh cuman sedikit gitu mahasiswa, Kak. Bisa dibilang cuman aku sendiri di komplek. Sempat bingung kan mau buat proker apa nih. Nah, baru keinget, apalagi aku nih punya background sebagai penyiar. Jadi ya kenapa nggak sekalian buat podcast aja. Jadi di podcastku waktu itu tuh aku ngebahas masalah COVID dan ya lumayan yang nonton banyak karena disuruh. Karena disuruh. Emang banyak sih yang nonton. Itu podcastnya Oke, di-share ke Spotify atau enggak? Iya, ada di Spotify, di nama podcastnya tuh, aduh, masa promosi lagi? Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya kan? Ini kan namanya ajang pencarian panjat. Iya benar. Ajang Jadi pemanjat ini. Iya kan? Jadi buat Akademi Makassar yang mau dengar podcastku, ada di Spotify, nama podcastnya Niatnya Edukasi. Niatnya edukasi, nggak tahu yang tersampaikan edukasi apa enggak. Jadi buat Akademi Makassar nih, buat Akademi Makassar nggak terasa kita udah sekitar 40 menit lebih dari yang sesi pertama. Sesi pertama kan kita sempat gangguan nih, Kak ya. Mohon Iya, maaf benar. tapi nggak mengurangi keseruan kan, karena nih banyak banget yang bertanya, banyak banget yang komen, keren banget, mantep banget. Nah, memang di sesi ini tuh keren-keren. Jadi buat Akademi Makassar yang udah share story, nanti bisa lihat pengumumannya di Snapgram IBS Fair dan di IBS FM Unhas. So, gak terucapin terima kasih buat KPG yang udah meluangkan waktunya. Wah, KPG nih pasti lagi sibuk-sibuknya nih, UTS, apalagi ini kan udah mau semester akhir ya, Kak. Udah mau tutup semester nih. Ya, jadi gak terucapin. Gak terucapin banyak terima kasih buat KPG nih yang udah meluangkan waktunya untuk membantu kita memeriahkan IBS Fair 2020. Terima kasih, salam buat teman-teman Agri FM nih, Kak. Ya, salam juga buat teman-teman IBS di sana. Semoga lancar acaranya, semoga makin banyak sponsornya pastinya. Semoga berjalan lancar, kalian keren lah pokoknya. Bagian mungkin sponsor tadi, amin.
Amin. Semoga nanti bisa ada relasi atau hubungan lebih lanjut sama Agri FM pastinya ya. Betul banget. Apalagi nanti siapa tahu di kesempatan lain hal kita bisa collab nih Kak. Iya, Siapa tahu amin. bisa Ayo, ayo. ya buat podcast bareng. Iya. Ya kan? Kita kan Oke sama-sama deh. Wita. Gatra. Oh iya, betul. Oh iya Wita ya Kak di Iya, Bali ya. kita masih aman, masih Wita. Iya. Oh iya masih aman. Tadi padahal aku takut, waduh jangan-jangan Kak Peggy di di Bogor nih. Enggak. Untung sama-sama Wita ya. Mm-mm. Oke deh. Gatra mau kasih ingat, jangan lupa di tanggal 31 Oktober nanti akan ada IBS Fair, yang dimana IBS Fair itu dilaksanakan dari pagi hari. Ada virtual talk show, 3 kali virtual talk show, dan malam puncak yang ditunggu-tunggu oleh semua Akademia Makassar maupun Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Jadi buat Akademia Makassar, jangan lupa tanggal 31 nanti dicatat baik-baik, akan ada IBS Fair, di mana IBS Fair akan menghadirkan virtual talk show, virtual performance, pengumuman pemenang kompetisi lomba-lomba TikTok, News Anchor, dan apalagi itu yang satu, aduh lupa aku. Pokoknya semua kompetisi bakal diumumkan di sana nih buat Akademi Makassar. Jangan lupa Mantap. tanggal 31 ya. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu di YouTube IBS Unhas, jangan sampai ketinggalan. Dan kegiatan IBS Fair kali ini didukung oleh Universitas Hasanuddin dan Yayasan Haji Kala, serta disponsori oleh Harper Perintis Makassar, Sobat IndiHome, Bosowa, Pemerintah Kota Makassar, Pokari Sweet, Emina, Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Waduh, susah banget nih tulisannya. Cicil.co.id, Sushi Biscuit, dan Sablon Kaos Solata. Jadi terima kasih buat Akademi Makassar yang udah join di Roti IBS Fair sesi kedua hari pertama bareng Gatra dan Kak Peggy. Jadi Gatra ucapin terima kasih yang udah join. Tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tanggal 31 nanti ada IBS Fair. Oke deh, terima kasih. Dadah buat Akademi Makassar. Jangan lupa nanti bakal ada live Instagram lagi jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Bisa ikut giveaway lagi di situ Kak. Kalau Kak Peggy mau ikut giveaway bisa tuh Kak. Boleh ya? Nanti aku Boleh join. ya. Oke. Sip. Thank you ya. Oke, terima kasih Kak Peggy. Iya, sama-sama. Dadah. Izin live ya, izin live ya. Iya, Dadah. dadah. Oke deh, terima kasih buat Akademi Makassar. Jangan lupa nanti bakal ada live Instagram lagi.